Yang hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negeri 1 Poka. Pertama dan utama dari kita. Nanti kelihatan di sini sudah dicari si tahapan ya. Ditambah semangat. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Arifah Dian Andriani. Saya pengajar praktek dari Ibu Maria Siwi. Di sini saya juga selaku moderator dalam kegiatan diskusi ini. Baik Bapak dan Ibu, bersama dengan Bapak Ibu rekomendasi kami. Baik Bapak dan Ibu, sama nenek kita, sama orang tua kita. Baik, Duk, sesuk nek DP ini dari opo? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Waktu saya ini, waktu cerita kan kita kan gitu dalam Mbak. Sesuk yang gede dari apa? Dari guru Mbak. Indonesia ketika merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah. Keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan teratur nanti penutup bisa untuk kita refleksi. Terus yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program sekolah apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Lebat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika mendengar Indonesia, jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian anak mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita sebagai guru wajib dan harus kita mengikuti perkembangan murid sesuai dengan zaman sekarang. Jelak berwawasan global, kreatif dan berbudi pekerti luhur. Untuk visi yang lama ini mungkin ada pertanyaan bagi kita semua atau bagi saya. Mohon nanti yang ini lagi lebih yang bagus lagi akan kita. Monggo Pak Nyata. Dan Bapak Ibu semuanya yang hormati, yaitu yang lama. Kalau ini kita adanya IKN kemarin masih ada 12 yang belum masuk IKN. Nah karena ini sudah masuk IKN semua, berarti adanya tambahan atau penyempurnaan yang arah problem Pancasila. Untuk itu demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang tidak ada, mungkin ada sedikit gambaran impian untuk kita percaya bahwa murid itu adalah apa, murid itu sebagai apa. Terus yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan siapa. Terus yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bertindak apa. Terus yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya, murid-murid itu mengoptimalkan bakat dan potensinya masing-masing, karena kita tahu bahwa setiap murid itu unik, memiliki bakat dan potensinya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Itu ya bekerja sama sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, sebagai pemimpin apa yang dia yang bervariasi, ya kan anak ada yang daya serapnya
belajar juga berbeda dengan teman. Seperti itu. Murid menjadi lebih punya lifestyle, lebih tidak hanya ke akademik gitu ya. Jadi untuk lifestyle-nya itu lebih ditingkatkan, dikelihatkan gitu, maksudnya apa ya, lebih kita, sehingga nanti dari peran guru terhadap siswa nanti saling memberi dan saling menerima, sehingga nanti akan berkembang dengan adanya hasil dari pelajaran profil Pancasila itu akan tercapai. Itu. Oh iya, yang optimal. Bakat yang terpendam. Untuk itu kalau kita gali bakat anak nanti yang nantinya akan membawa ke kedewasaan dan mungkin itu sebagai apa ya, pandangannya atau sebagai impiannya. Wah, sebetulnya anak itu contohnya, sebetulnya anak itu melukis, punya bakat melukis, karena mungkin tidak terselurkan apa di sekolah atau tidak ada istilah pelajaran melukis atau tidak ada guru melukis, jadi kan bisa terpendam. Tapi kalau kita melatih anak, dia menggambar, coba menggambar untuk angan-angan kamu sendiri, ya nanti anak akan muncul. Anak berarti kita masing-masing itu bakat minat masing-masing berbeda, sehingga perlu adanya pembelajaran atau kebutuhan belajar yang bervariatif, atau mungkin dari pembelajaran yang kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan murid mencari sendiri berdasarkan sifat keingintahuannya, dan guru hanya mengarahkan, membantu dan membimbing murid tersebut. dan punya kekurangan masing-masing juga. Yang kekurangannya itu kelebihan anak itu, karena sangat yakin dan sangat percaya pasti ada kelebihannya. Terima kasih berarti untuk itu anak mempunyai kelebihan yang mungkin belum terlihat pada kita. Itu murid kan dari perempuan dan laki-laki, kodratnya itu perempuan dan laki-laki kan ada perbedaan. mengutamakan kepentingan dari siswa, yaitu memberikan siswa sebagai pengajar itu memberi pelajaran Seni. Kalau yang nanti yang bakatnya di seni kita paksakan ke yang akademik, takutnya nanti malah tidak berkembang, nanti malah merosot atau down. Jadi tidak akan bersemangat lagi untuk belajar. Kita salurkan bakat sesuai minat anak kita masing-masing. Penyelesaian lain. Jadi kita harus memberikan inovasi sesuai dengan bakat minat dan teknologi yang berkembang. Coba kita laksanakan. Guru dan semuanya harus paham bahwa murid itu memiliki minat, kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan satu sama lain, harus sama rata. Jadi kita sebisa mungkin menjadi guru bisa memfasilitasi murid-murid tersebut. Terima kasih. Berkolaborasi dengan intra di luar sekolah dulu. Iya, tadi sudah. Selain komite juga dengan orang tua, walaupun kita dianak sebagai orang tua di sekolah, tapi di luar sekolah orang tua asli yang menjadi pendidik. Gotong royong, kolaborasi. Kemandirian dan kedisiplinan juga ada yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu ada ruang belajar internet. Jadi setiap siswa itu alhamdulillah dari sejak kelas 2 sudah diperkenalkan dengan budaya dengan menggunakan IT. Tanpa ada rasa iri ataupun dengki. Terus yang antusias dan gembira. Kita memberikan anak itu senang dulu. Kalau kita memberikan anak pelajaran, mlebu wae wis IKM yang awal mungkin
Bukan kita bisa menularkan pada teman yang lain. Oh, program kurikulum merdeka begini. Terus nanti kalau ada yang cara pembuatan raport nilai itu begini, itu kita sebagai guru harus menjadikan sebagai guru lain. Bukan kalau kita sudah mengikuti pelatihan, kita diam saja. Kenapa nggak ditularkan pada guru yang lain? Kita berhak memberikan praktik baik pada sesama rekan sejawat. Terus menjadi pemimpin pembelajaran. Jelas kita sebagai guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Orang tua mestinya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi guru atau kepala sekolah itu memfasilitasi yang berhubungan dengan kebutuhan siswa, terutama pada sarana dan prasarana. Mungkin ada pendapat lain, monggo. Pokoknya ya untuk meningkatkan rasa kepercayaan lah, biar besok berikutnya lebih motivasi, biar berikutnya hari-hari berikutnya lebih semangat lagi. Coba fasilitasi atau menyediakan sarana prasarana atau pelatihan sesuai kebutuhan murid. Untuk sikap yang dilakukan antara guru atau kepala sekolah itu sebaiknya yang bagaimana? Tadi sudah memfasilitasi, bisa berbentuk apresiasi, pujian atau ucapan, kamu kok bagus ya, nilai kamu bagus, tetap semangat. Besok kalau Bahkan siswa itu bisa mengembangkan cita-cita seperti di profil Pancasila. Pelajaran Pancasila ya. mencakup Iya, dimensi. iya seperti itu Bu. Berikutnya, bagaimana cara menjaga agar pembelajaran ini berlangsung secara otomatis. Kalau memang ini takutnya kalau guru-guru yang sudah usia, nanti kan ke generasi berikutnya tetap melakukan pengimbasan, melanjutkan tindakan pembelajaran berikutnya. Ini untuk nanti yang untuk perkembangan zaman itu yang utama adalah dengan media digital dalam pembelajaran itu. Ini mungkin dari visi guru penggerak yang saya paparkan mungkin cukup. Untuk berikutnya, mungkin dari ini kita maksimal. Saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking jelasnya, kadang-kadang saya rada maklum. Yang antar gitu. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. selaku kepala sekolah, beserta Bapak Guru yang sudah berkenan memberikan responnya, ya. Sudah sangat responsif sekali ketika tadi ada beberapa pertanyaan, beberapa kalimat rumpah yang harus Bapak Ibu isi. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Yang terakhir itu penutup dan refleksi. Saya berharap Mengembangkan apa yang diraih atau apa yang pernah dilakukan selama JDP, sehingga selaku guru penggerak nantinya diharapkan bisa memimpin, memanajemen apa yang dibutuhkan di sekolah dan menjadikan satu teladan dan sebagai penyemangat bagi keluarga atau warga sekolah yang lainnya, terutama kepada murid atau sana-sana mengikuti perkembangan khususnya bidang IT, sehingga murid tersebut bisa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, mengerjakan, bisa mengarah ke kemajuan zaman yang bisa menggunakan IT. Dari tahun-tahun kemarin mungkin belum banyak yang bisa mengoperasikan atau menggunakan. matur nuwun sangat, dan sekali lagi kami mohon maaf ya jika kedatangan kami ini sangat mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu. Baik, menjadi acara yang terakhir, marilah kegiatan diskusi ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.